Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gulamin Halim. Di sini saya akan membuat dua proyek menggunakan satu framework yaitu Codeigniter. Gimana caranya kita membuat dua proyek di dalam satu framework? Terus saya akan mempush proyek tersebut ke GitHub. Langsung saja kita ke videonya. Yang pertama itu kita harus ubah rename si file env ini menjadi .env dengan tujuan supaya bisa dibaca oleh si komputer. Terus di dalam file env-nya, nah di dalam environment ini production kita ganti jadi development. Nah, terus hapus si pagarnya. Dengan begini tujuannya untuk ketika ada error di dalam codingan kita, si browser menunjukkan letak errornya itu di mana. Setelah itu kita membuat file di dalam controllers. Kita akan menamai filenya dengan web1. Oh, bentar. web1.php. Terus kita isi dengan codingan, samakan saja dengan yang home php ini. Kita isi di dalam web1.php. Setelah itu kita salin si filenya, tempel di controller. Nah, ini kita rename jadi web2. Setelah itu di dalam codingannya, nah kelas home ini kita ganti saja, samakan dengan filenya yaitu web1. Terus return view-nya juga kita ganti menjadi web1. Web1 message bisa. Lakukan hal yang sama di file yang kedua. Nah, setelah kita membuat file di controller, selanjutnya kita membuat file di dalam view. Kita salin saja welcome message ini, terus kita tempel 2 kali. Ketika sudah, kita ubah si nama file ini menjadi seperti yang ada di file controller. Nah, yang ini, yang return view ini. Harus nama file ini harus sama dengan yang ada di dalam file controllers ini ya. Di dalamnya kita isi saja. Di dalam view ini dengan kalau ini web1. Nah, lakukan hal yang sama di file yang kedua. Oke, setelah itu kita masuk config, cari file yang bernama routes. Nah, terus di bawah ini kita bikin routes baru seperti ini. Nah,
web 1 ini, jadi nanti kita pas di browser kita cuma localhost /web1, nanti kita akan masuk ke view yang web 1. Nah, nanti kita akan masuk yang ini. Kita tambah 2 dengan web 2. Nah, jalankan servernya dengan ketik di terminal php spark serve. Oh, ada yang terlewat di dalam env kosong, seharusnya diisi dengan http localhost 8080. Nah, terus jangan lupa hapus si pagarnya. Terus kita jalankan lagi php spark serve. Ya, URL ini jalankan di browser. Nah, untuk masuk ke web yang tadi sudah kita buat, tinggal pakai slash web 1 misal. Nah, ini adalah web page halaman 1. Kita ke halaman yang 2. Wah, sebentar, ada typo di sini. Seharusnya bukan A. Nah, kita refresh. Nah, ini halaman web yang kedua. Setelah itu kita akan bikin repository di dalam GitHub. Kita bisa langsung buat saja repository baru dengan cara klik create new, terus now repository. Kita kasih nama repository ini dengan repo bulan. Terus deskripsi boleh diisi atau tidak. Di konfigurasi ini bisa di public atau di private. Kita langsung create saja. Nah, perintah-perintah yang ada di sini kita akan menjalankan di dalam terminal ini. Pertama, kita git init, terus git add readme dm md, terus git add spasi titik, lanjut ke git commit. Kita salin saja supaya cepat. Git commit sebentar, up to date. Lanjut, kita lanjut saja. Git remote ini sebelumnya saya sudah membuat repository, jadi halaman yang akan kita push ini masih masuk ke repository yang lama. Jadi add ini kita ganti saja jadi set strip url. Nah, kita lanjut push. Nah, sudah selesai. Kita langsung refresh saja. Nah, jadi begitu cara kita nge-push folder CI kita ke dalam GitHub. Selebihnya kalian bisa lihat video-video orang lain untuk menguatkan pemahaman kalian. Ya, sampai jumpa lagi.